Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Harifan Arif, SE, Magister Manajemen. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok 8, yaitu dengan saya Tegar Martua Hasiholan Siboro, Lina Agustina, Sheryl Afrilia, Salva Nabilia Catelia, dan Putri Adelia Wardani. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai transformasi struktural. Hal ini guna untuk memenuhi tugas besar 1 perekonomian Indonesia. Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan meningkatnya akumulasi modal fisik dan kualitas manusia, dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan, produksi, serta pemanfaatan tenaga kerja. Transformasi struktural tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga ditentukan oleh perbaikan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan dari golongan berpendapatan rendah akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang dan jasa produksi sektor padat karya di dalam negeri, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran transformasi struktural adalah meningkatnya peranan ekonomi rakyat yang dicerminkan oleh meningkatnya peranan sektor ekonomi produktif yang menjamin distribusi pendapatan. Holly Senery mengatakan, saat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan GDP akan ada 4 proses yang menyertainya, yaitu 1. Proses akumulasi, 2. Proses alokasi, 3. Proses demografi, dan 4. Proses distribusi. Selanjutnya, penjabaran dari masing-masing proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi akan dilanjutkan oleh Salva Nabila Catelia. Proses akumulasi. Proses akumulasi adalah proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara terus-menerus dengan pendapatan per kapita suatu negara. Akumulasi dapat ditelusuri lewat peningkatan fisikal, kapital infrastruktur, dan human capital, tenaga kerja. Proses akumulasi ini merupakan sebuah proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan GDP akan membuat terjadinya peningkatan penggunaan barang modal. Proses ini dapat kita temui dalam persamaan ekonomi makro. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Proses alokasi. Proses kedua yang menyertai pertumbuhan ekonomi adalah proses alokasi, yaitu suatu proses perubahan atau lebih tepatnya pergeseran sektor strategis penyumbang nilai tambah terbesar dalam GDP. Pergeseran ini biasanya terjadi dari sektor primer ekstraktif, pertanian, dan penggalian, menuju sektor sekunder, industri, dan terakhir sektor tersier atau jasa. Ketika pendapatan per kapita meningkat, proporsi permintaan masyarakat akan bergeser dari produk pangan ke non-pangan. Permintaan tersebut akan dipenuhi sektor produksi, sehingga sektor produksi bergeser dari sektor premier ke sektor non-premier, sekunder, dan tersier. Sektor premier akan mengalami penurunan dalam PDB, sementara sektor non-premier akan meningkat. Begitu juga serapan tenaga sektoral menunjukkan fenomena yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lina Agustina. Proses ketiga adalah proses demografi, yaitu proses pergeseran struktur ketenaga kerjaan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi negara. Pendapatan negara yang semakin tinggi memungkinkan terjadinya akumulasi tidak saja untuk barang-barang modal fisik, tetapi juga memungkinkan terjadinya akumulasi modal manusia melalui pendidikan. Karena itu, jika pendapatan negara terus meningkat, maka selain pergeseran tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri lalu jasa, terjadi pula pergeseran tenaga kerja dari status pekerjaan rendahan, misal buruh, menjadi tenaga kerja yang terdidik, yang tercermin melalui status pekerjaannya yang lebih tinggi, misalnya tenaga profesional.
Proses terakhir adalah proses distribusi pendapatan per kapita penduduknya. Pusnet mengutarakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita di awal pembangunan secara bersamaan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang memburuk. Sebelum kemudian pada titik tertentu peningkatan pendapatan akan disertai oleh pemerataan distribusi. Ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh yang pertama, perbedaan produktivitas faktor produksi di sektor pertanian dan non-pertanian. Yang kedua, pendapatan di sektor industri dan jasa biasanya tidak merata. Perbedaan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal atau capital stock. Yang ketiga, kelompok masyarakat yang memiliki barang modal lebih banyak akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Menurut hipotesis Kuznets, sampai dengan tingkat pendapatan per kapita 800 US dollar per tahun, maka seiring peningkatan pendapatan per kapita, disparitas pendapatan akan memburuk. Namun, sesudah titik tersebut, peningkatan pendapatan akan terus memperbaiki disparitas pendapatan penduduk negara yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi karena saat negara masih berpendapatan rendah, tax sistem yang ada masih sangat lemah pengadministrasiannya. Karena itu, biasanya di negara berpendapatan rendah, penyumbang pendapatan pajak negara terbesar adalah pajak tidak langsung, dan retribusi yang mengakibatkan sistem perpajakannya cenderung regresif, di mana orang kaya yang membayar sejumlah uang tidak akan merasakan penurunan kesejahteraan yang sama seperti yang dirasakan oleh orang miskin, sehingga kesenjangan justru semakin melebar. Namun setelah tingkat pendapatan 800 dolar US dollar per tahun, maka pengadministrasian semakin baik, sehingga sistem perpajakannya pun akan beralih menjadi pajak langsung. Materi selanjutnya yaitu peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran akan dijelaskan oleh Sheryl Aprilia. Peran teknologi. Inovasi teknologi dikhawatirkan menyebabkan pengangguran massal. Kekhawatiran bahwa tenaga kerja manusia akan digantikan oleh tenaga mesin telah muncul secara berkala sejak awal revolusi industri. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini merupakan penggerak utama dari revolusi teknologi yang sedang berlangsung. Perdebatan saat ini dipicu oleh difusi global konektivitas tetap dan seluler yang meningkatkan ketergantungan pada algoritma dan pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan kemajuan dalam robotika. Ada kesepakatan luas bahwa perubahan teknologi dapat menyebabkan PHK jangka pendek, tetapi dampaknya terhadap pengangguran yang berkepanjangan masih sangat kontroversial. Diskusi terkini tentang efek TIK dan otomatisasi pada pekerjaan mencakup berbagai posisi, dari suram hingga optimis. Banyak pemangku kepentingan prihatin tentang kemungkinan hilangnya pekerjaan besar-besaran yang dipicu oleh penyebaran dan penggunaan TIK. Dan mereka takut akan pergolakan ekonomi dan sosial yang besar terkait dengan peningkatan pengangguran dan ketidaksetaraan pendapatan. Inovasi teknologi diperlukan untuk efisiensi biaya produksi tanpa mengurangi kualitas barang dan jasa yang dihasilkan karena teknologi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga inovasi teknologi terdorong oleh motif efisiensi ekonomi. Motif efisiensi ekonomi ini menyebabkan kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang karena faktor teknologi. Hal inilah yang kemudian menjadi keresahan tersendiri di kalangan masyarakat. Namun ternyata teknologi ini bukanlah semata-mata menjadi hambatan bagi tenaga kerja untuk mengakses lapangan pekerjaan, tetapi inovasi teknologi menciptakan lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan baru sebagai kompensasi atas berkurangnya kebutuhan tenaga kerja yang terdampak oleh inovasi teknologi. Inovasi teknologi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi dengan nilai tambah tinggi. Inovasi teknologi memungkinkan perusahaan menghemat biaya modal dengan mengadopsi teknologi pada karyawan, sehingga cenderung mengurangi tenaga kerja manusia. Beberapa diskusi tentang kepemimpinan etis dalam ekonomi digital telah memberikan beberapa wawasan untuk mengatasi peningkatan kompleksitas dalam masyarakat di mana pasar terhubung namun terputus.
dan ini telah menyebabkan praktik pemasaran tersesat. Referensi kepemimpinan etis dan perannya dalam menerapkan inovasi teknologi dengan menyatakan bahwa inovasi teknologi memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan bahwa kepemimpinan etis memainkan peran penting dalam memoderasi efek ini. Kepemimpinan etis memainkan peran penting karena memungkinkan inovasi melalui teknologi dan ini berdampak pada kinerja perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Adelia Wardani. Kebijakan dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyediakan informasi akurat mengenai lapangan pekerjaan dalam berbagai media yang disertai dengan transparansi. Lapangan pekerjaan disediakan oleh pemerintah untuk menyerap angkatan kerja atau lulusan sekolah atau universitas agar tidak menganggur. Lapangan kerja yang disediakan bisa dilakukan dengan menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan angkatan kerja yang banyak. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan kerja secara gratis kepada penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Pelatihan bisa diselenggarakan dengan kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga pelatihan atau pendidikan yang ada di lingkungan penduduk tersebut. Pelatihan kerja cenderung lebih dibutuhkan bagi penduduk yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga tidak memiliki keterampilan atau keahlian dalam bekerja. Namun seiring perkembangan teknologi, banyak hal yang perlu dikembangkan juga oleh penduduk lulusan sekolah atau universitas. Yang ketiga, melakukan pengawasan dalam program peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Pendidikan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan pemetaan terkait dengan angka putus sekolah atau anak yang tidak mampu bersekolah karena biaya pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah perlu hadir untuk memberikan akses pendidikan gratis sebagai upaya pemenuhan hak dasar penduduk Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya mencatat bahwa pendidikan berperan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten karena pada pendidikan yang terselenggara tersebut, pencari kerja akan diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan sebagai pendukung dalam mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan. Yang keempat, menyediakan dan meningkatkan sosialisasi terkait dengan literasi informasi berbasis inklusi sosial kepada penduduk Indonesia. Dalam hal ini, apabila penduduk giat dalam cerdas informasi dan mau meningkatkan kemampuan atau keterampilan dirinya, maka penduduk dapat secara mandiri memperoleh informasi tersebut. Informasi dari buku atau media lainnya tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada penduduk berkaitan dengan keterampilan, sehingga penduduk bisa mandiri dalam menghasilkan pekerjaan baru atau memiliki keterampilan baru. Kesimpulannya, perekonomian di Indonesia selalu mengalami transformasi struktural dari tahun ke tahun, seperti pada periode Orde Lama dan Orde Baru Indonesia. Struktur ekonominya adalah pertanian. Pada periode 1970 dan 1985, struktur ekonominya industri tambang. Lalu pada tahun 1990 sampai awal abad 21, struktur ekonominya industri non-tambang. Dan pada tahun 2020, sistem perekonomian Indonesia adalah jasa-jasa. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang mengusahakan percepatan proses informasi struktural, meskipun banyak kendala yang menyebabkan lambatnya proses ini terwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.